Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, ya. Oke, tetap semangat ya buat teman-teman di masa yang seperti sekarang ini. Dan selamat datang di semester baru, harapan baru, ya, semangat baru, dan tentu juga dengan target yang baru. Dan saya harap kondisi yang masih seperti ini di masa pandemik ya tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus belajar dan mengembangkan diri, karena satu hal menjadi seorang mahasiswa, apalagi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah bekerja, yang namanya pengembangan diri itu menjadi hal yang sangat penting. Di samping Anda harus menempuh kuliah sekian SKS, nanti skripsi, dan lulus, tapi juga perlu diimbangi dengan pengembangan diri ya. Karena itu menjadi hal pendukung yang sangat penting saya kira, ya, untuk bisa membantu Anda nanti dalam mencari pekerjaan tentunya, atau mungkin membuka lapangan kerja ya. Oke, ini belum pernah ketemu dengan saya mungkin di sini, sebagian besar di sini, jadi perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Budi Setiawan. Teman-teman bisa panggil saya Fahmi. Besok kalau misalnya situasi sudah normal, kita doakan bareng-bareng, kita berdoa bareng-bareng, kita bisa bertemu ya di kampus ya, di forum yang mungkin lebih enak ya untuk saling berinteraksi. Oke, di sini di semester ini saya di sini mengampu 3 mata kuliah, teman-teman. Ada mata kuliah rekrutmen seleksi, mata kuliah perilaku konsumen, dan mata kuliah praktikum kewirausahaan. Semuanya pilihan, ya, bukan mata kuliah wajib, ya, sehingga mungkin tidak semua mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut. Tapi saya yakin ini adalah beberapa mata kuliah yang saya kira sangat penting juga untuk bisa menambah wawasan Anda, untuk bisa menambah pengalaman teman-teman, untuk menambah bekal tentunya besok ketika Anda sudah lulus ya dan mencari pekerjaan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan, atau saya mungkin lebih ke lebih sedikit banyak bercerita tentang mata kuliah rekrutmen dan seleksi. Ya, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kalau penamaan di prodi ya. Oke, ini saya tampilkan untuk materinya. Jadi ini menjadi mata kuliah cabang dari mata kuliah PIO ya, teman-teman. Tentu bagi teman-teman yang kemarin di semester 2, saya harap masih ingat ya, mata kuliah PIO ini juga mata kuliah yang menjadi salah satu cabang di bidang psikologi yang nantinya bisa dipilih teman-teman ketika Anda sudah lulus atau ingin memilih jalur untuk karirnya. Ya, kita tahu ada psikologi industri, ada klinis, perkembangan, sosial, dan sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan salah satu bidang yang saya kira perlu Anda kuasai, perlu Anda pelajari, karena ini menjadi apa ya? Menjadi salah satu prospek kerja, pilihan pekerjaan bagi teman-teman yang mau di jalur PIO. Ya, tentu sudah menjadi apa ya, hal umum ya, kalau orang psikologi di perusahaan ngapain kerjaannya? Ya kerjanya di bagian HRD. Di bagian HRD itu sangat banyak ya teman-teman kerjaannya. Tidak hanya merekrut dan menseleksi karyawan saja, ya sangat banyak pekerjaan dari HRD. Nanti kita lihat teman-teman. Ya, oke, sebelum masuk lebih dalam tentang rekrutmen seleksi, ini bagi teman-teman tentu tidak asing ya, ya paling nggak pernah dengar lah istilah HRD, Human Resource Development, bisa HRD, bisa bagian kepegawaian, bagian SDM, ya ini penyebutan di masing-masing organisasi beda-beda. Jadi bisa HRD, HR, HR, atau bagian SDM, atau bagian kepegawaian. Nah, yang perlu dipahami sama teman-teman,
ini kan kayaknya banyak ya yang pengen jadi HRD, dan mungkin bisa dikatakan lowongan HRD entah di posisi manapun itu menjadi lowongan yang paling banyak dibuka ya untuk orang psikologi. Ini apalagi mungkin masa pandemi seperti ini ada beberapa perusahaan yang justru lebih berkembang, atau mungkin perusahaan yang pengen merubah strategi organisasi sehingga butuh pengembangan, butuh tambahan orang baru, butuh tambahan karyawan baru, sehingga prospek pekerjaan di bidang rekrutmen atau di bidang HRD itu masih cerah deh teman-teman. Jadi makin banyaknya perusahaan, makin banyaknya pengusaha membuka perusahaan, kemudian beberapa perusahaan besar membuka grup lagi anak perusahaan ya, semakin berkembang, itu semakin banyak membutuhkan tenaga HRD ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pengen cari lowongan HRD yang beragam, yang lebih variatif ya, tentu di kota besar ya. Di Jogja sebenarnya sudah cukup banyak ya untuk posisi-posisi HRD, cuma memang tidak sebanyak di kota besar seperti Jakarta ataupun di Surabaya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mencari atau mungkin pengen mendapatkan lowongan HRD yang lebih variatif dan lebih banyak pilihan perusahaannya, ya mungkin harus ke kota besar. Ya, saya kira nggak masalah sih. Ini bagi teman-teman dari daerah ke Jakarta, ke Jabodetabek, ini juga bisa menjadi tambahan pengalaman hidup saya kira. Ya, karena kalau di Jogja kita nggak tahu. Jogja mungkin beberapa perusahaan masih tergolong kecil ya, dan tidak terlalu banyak karyawannya, sehingga posisi-posisi HRD pun tidak terlalu banyak ya di satu perusahaan. Jadi biasanya cuma satu atau dua orang saja. Oke, kalau HRD itu ada dua istilah teman-teman. Kalau saya mengistilahkan ya, ada istilah spesialis, ada istilah generalis. Dari dua hal ini, tentu teman-teman sudah bisa menerka ya, apa artinya spesialis, apa artinya generalis. Kalau spesialis, ya, itu teman-teman besok kalau Anda kerja di HRD spesialis, Anda cuma mengerjakan satu bidang kerja saja, satu bidang HRD saja. Tapi kalau misalnya HRD generalis, berarti Anda harus mengerjakan semua bidang yang ada di perusahaan. Kita tahu bahwa pekerjaan HRD itu ada banyak ya, dan salah satu tugasnya seorang HRD itu adalah rekrutmen, di mana dia punya tanggung jawab untuk bisa memilih, merekrut ya, menseleksi orang-orang atau karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini menjadi tantangan ya buat teman-teman yang besok pengen berkarir di bidang rekrutmen. Nah, ini teman-teman, ini buat yang penasaran nih, apa sih kerjaan HRD gitu? Kerjaan HRD banyak ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal pengelolaan SDM, pengelolaan sumber daya manusia, karyawan di perusahaan, saya mencatat ada 5 bidang utama, teman-teman, yang biasa dikerjakan oleh HRD. Yang pertama ada melakukan rekrutmen dan seleksi, ya seperti yang saya bilang tadi, Anda merekrut, ya menawarkan, mempromosikan lowongan kerja sampai melakukan seleksi dan penempatan. Kemudian ada training dan development, ya. Ini bagi yang suka mengajar, bagi yang suka ngomong di depan publik, ya. Ini Anda ngajar kalau training, ya. Mungkin seperti kemarin yang ngambil psikologi pelatihan, yang Anda bikin kurikulum, Anda melakukan TNA, melakukan training need analysis, ya. Kemudian mengajar, memberikan pelatihan, melakukan evaluasi, ya. Karena tentu sebuah organisasi kalau pengen berkembang, ya kita juga harus mengembangkan orang-orangnya. Jangan sampai orang-orang itu ketinggalan zaman. Ya. Yang ketiga itu personalia. Kalau personalia itu lebih ke lebih ke administrasi ya, ngurusi kontrak kerja, ngurusi lembur ya, ngurusi absensi. Jadi biasanya kalau di bagian personalia itu bisa bukan orang psikologi yang menempatkan di situ, yang ditempatkan di situ, lebih ke orang hukum atau mungkin orang ekonomi ya, karena sangat berhubungan dengan yang namanya administrasi
ya, lihat tabel, ngecekin tabel, data karyawan, dan sebagainya. Itu akan banyak kerja di balik laptop, di balik komputer. Yang keempat ada GA, teman-teman, General Affair. Ini namanya bagian umum ya. Bagian umum itu bagian rumah tangga. Jadi ngurusi aset perusahaan. Eh, Beberapa perusahaan, bagian GA itu tergabung di bagian HRD. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang tidak tergabung di HRD. Jadi tergantung perusahaannya. Jadi lo bagian GA itu ya bagian umum, kamu ngurusi AC, ganti lampu kantor, mungkin kalau ada mebel yang rusak atau mungkin meja kursi kantor yang rusak, kamu harus memperbaiki, harus memesan yang baru misalnya, kemudian ngurusi mobilnya direksi misalnya. Nah, jadi berhubungan dengan rumah tangga ya, rumah tangga perusahaan. Yang kelima, itu ada bidang pengembangan organisasi. Ini tugasnya lebih ke melakukan pengamatan atau mungkin memperbaiki sistem organisasi. Jadi ini besok kalau misalnya teman-teman ngambil intervensi organisasi ya, insya Allah mungkin ketemu dengan saya lagi. Kita tahu bahwa sebuah organisasi berkembang terus ya, harus ekspansi, harus apa ya, mengikuti perkembangan globalisasi. Tapi terkadang beberapa SDM-nya, beberapa karyawannya tidak sanggup ya untuk bisa mengikuti perkembangan organisasi, sehingga akhirnya muncul beberapa permasalahan, konflik dan sebagainya. Nah, tugasnya seperti itu ya, menangani permasalahan yang ada di SDM, nanti kemudian melakukan assessment, ya melakukan diagnosa sampai memberikan suatu intervensi atau solusi dari permasalahan yang terjadi di organisasi. Ini beberapa mungkin perusahaan besar ya, perusahaan besar biasanya ada bagian ini. Tapi kalau perusahaan kecil saya kira belum banyak untuk bagian ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada spesialis, ada generalis. Jadi teman-teman, besok kalau misalnya Anda mau ngelamar bagian HRD, itu pahami dulu. Ini HRD-nya HRD apa? HRD spesialis atau HRD generalis. Kalau misalnya hanya tertuliskan staf HRD atau mungkin HRD saja, bisa jadi ini generalis. Anda mengerjakan semua bidangnya. Tapi kalau misalnya sudah menyebutkan posisi tertentu, misalnya staff recruitment atau recruiter, staff training misalnya, atau staff umum, bagian umum, itu berarti spesialis. Anda hanya mengerjakan satu bidang tersebut. Dan itu tergantung perusahaannya ya. Jadi kalau perusahaannya gede, dengan jumlah karyawan yang sangat banyak, ini bisa jadi HRD-nya spesialis. Artinya satu bidang HRD itu hanya dikerjakan 1-2 orang. Jadi mungkin satu orang atau mungkin satu bagian HRD itu bisa sampai 20 orang mungkin. Di tempat kerja saya dulu, karyawan ada sekitar 2.000. HRD-nya sendiri itu ada 50 orang lebih. Jadi kalau HRD-nya ngumpul semuanya, ya itu udah hampir udah kayak satu perusahaan kecil ya, karena hampir 50-an satu bagian HRD saja, karena yang ditangani banyak. Nah, ini bagi teman-teman besok, ya, ini bagi mungkin yang kelas karyawan, bagi teman-teman yang sudah bekerja, ada pengen coba untuk berkarir di bidang HRD, sekali lagi dipahami dulu. Anda mau kemana nih? Kalau misalnya memang Anda pengen mencari minat atau mungkin pengen mencari passion Anda, ya sebaiknya coba ngelamar HRD generalis dulu. Artinya ya semua bidang dikerjakan. Nanti Anda bisa saling evaluasi. Bisa apa ya? Ya kerja ya evaluasi. Kira-kira bidang yang Anda senang ini, ada yang Anda sukai mana sih? Nah sudah apa? Nah sudah dievaluasi, nanti dilihat. Aku ini cocoknya di mana? Cocoknya di rekrutmen, di training, atau di personalia. Ya, tapi kalau misalnya dari awal memang Anda punya peminatan di satu bidang khusus dan memang Anda menguasai bidang tersebut, ya wes, silahkan Anda ngelamar di posisi itu. Ya, ini uh, tergantung bidang usahanya perusahaannya juga, karena bidang usaha sekali lagi akan memengaruhi bagaimana pola kerja Anda di HRD.
entah pabrik, entah supermarket, entah apa, mungkin toko, persewaan mobil, bisa macam-macam, properti, ya, karena tentu target setiap perusahaan juga berbeda, dan itu bisa mempengaruhi bagaimana pola kinerja Anda di perusahaan. Jadi jangan segan-segan untuk cari tahu dulu, ini perusahaannya perusahaan apa, biar Anda nggak kaget terkait dengan ritme kerjanya. Oke, kalau rekrutmen tuh penyebutnya recruiter ya, teman-teman ya. Tugasnya ya mulai dari merekrut, Anda menghimpun calon karyawan, ngumpulin calon pegawai. Nah, dari sekian banyak calon pegawai, terus baru diseleksi, ya, seleksi yang sesuai dengan ketentuan. Artinya, teman-teman harus punya standar kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Ini yang sudah pernah ngambil analisis jabatan tentu sudah tahu ya, ada job deskripsi, ada job spesifikasi. Job deskripsi itu gambaran tugasnya, dan job spesifikasi itu persyaratan minimal orang yang harus menjabat posisi tersebut. Dan job spesifikasi inilah yang nanti akan Anda gunakan sebagai standar seleksi. Nah, misalnya di lowongan kerja, sering Anda lihat ya, pendidikan minimal S1 psikologi, menguasai alat tes, berpenampilan menarik, mungkin tinggi badan minimal 160, terus misalnya IPK 3,25 misalnya, itu standar didapatkan dari proses analisis jabatan. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan, belum ada job desk sama job spec yang tertulis, ya berarti Anda harus bikin dulu. Anda rembukan sama atasan Anda, tanya, ini ada nggak nih job desk setiap karyawannya, job desk setiap bagiannya, job spec-nya ada nggak? Karena itu tadi ya, job desk sama job spec itu menjadi standar Anda untuk merekrut. Karena tentunya job spec disusun, dianalisis, sudah menyesuaikan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, jadi ya kayak gitu tugasnya nanti. Nah, Anda di bagian seleksi, mengecek ya dari mulai CV, ada tulisan CV, IPK, ya latar belakang pekerjaan, pendidikan, dicek dari situ. Terus ada proses psikotes nanti, ada proses wawancara. Nah, itu nanti ya kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, ini beberapa isu dan fakta yang akan Anda hadapi sebagai seorang rekrutmen, sebagai seorang HRD tentunya, karena PIO ini penuh dinamika ya, banyak cerita, banyak isu-isu yang berkembang, ya misalnya 2017, ya ini data yang saya pakai agak lama teman-teman, ya ini saya belum update lagi, apalagi juga masa COVID seperti ini, tentu banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kemudian kurangnya kompetensi tentang dunia kerja. Ini menjadi PR juga nih ya bagi universitas, bagi sekolah ya, ternyata banyak calon pegawai, calon karyawan yang tidak dibekali kompetensi tentang dunia kerja. Ini juga menjadi menjadi catatan ya buat teman-teman mahasiswa ya, bahwa kerja besok, nih Anda mau cari kerja nggak hanya berbekal IPK sama ijazah tok ya, banyak yang harus dipersiapkan ya, banyak yang harus ditambah bekalnya, banyak saya kira ya. Nanti tergantung target Anda ke depan mau seperti apa ya, bisa belajar bahasa Inggris, belajar komputer, mungkin Anda harus aktif ya, gabung di suatu kegiatan organisasi, ikut magang misalnya, kalau perlu ikut sertifikasi misalnya, sehingga nanti bekalnya menjadi cukup ya, tidak hanya sekedar lulus secara secara administratif ya, lulus skripsi, yudisium, wisuda, tapi secara kompetensi Anda memang juga harus siap ya. Ini yang saya kira teman-teman yang mungkin kata 2018, 2017 ya, ini segera saja memperbanyak bekal ya.
nambah bekal ya, mau masih online ya, banyak hal yang bisa Anda kerjakan ya. Terus yang ketiga, lapangan kerja makin sedikit ya, apalagi zaman-zaman sekarang ya, ini perusahaan banyak yang mem-PHK karyawannya, sehingga kita harus benar-benar dituntut tidak hanya berbekal kompetensi, tapi juga mungkin nanti kita sangkut pautkan dengan kewirausahaan ya. Ya, apalagi kalau perusahaannya makin dikit, ya membuat kita harus semakin giat untuk mengembangkan diri. Karena saingan kita makin banyak, ya. Saingan Anda nggak cuma dari Mercubuana aja kan, banyak kampus lain juga di Jogja. Ya. Jogja itu ada 110 pendidikan tinggi ya, yang universitas ada 12 kalau nggak salah. Ya, sisanya akademi, sekolah tinggi dan sebagainya. Itu saingan Anda. Banyak Jogja. Ya, Jogja kota pelajar, ya. Yang nganggur besok juga banyak nih, ya. Kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan dan dunia industri. Nah, ini yang menjadi catatan juga ya, bahwa sekarang kalau dulu mungkin iya banyak universitas kampus yang kurang punya relasi dengan bagian atau mungkin dunia industri. Ya, ini di Mercu Buana sudah punya career center sekarang yang menjadi penghubung antara perusahaan dengan universitas, sehingga bisa mempermudah ya, mempermudah antara lulusan Mercu Buana untuk mencari pekerjaan. Di sisi yang lain, perusahaan juga terbantukan. Nah, terbantukan dengan adanya pusat karir di universitas, sehingga perusahaan terbantu untuk bisa mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Oke, ini alurnya, teman-teman. Jadi besok di semester ini kita tidak hanya belajar secara teori ya, tapi saya juga menginginkan adanya praktek nanti, sehingga teman-teman, saya harap tidak hanya apa ya, ya tidak hanya belajar secara teori saja, tapi juga kita bisa belajar aplikasinya. Dan mohon ini benar-benar dicermati dan dipahami. Ini bisa jadi menjadi menjadi bekal yang sangat berharga buat teman-teman. Ya, saya rekrutmen dulu selama kurang lebih 4 tahun. Ya, mungkin saya merasa di perkuliahan tidak banyak belajar tentang rekrutmen, tetapi ketika saya sudah menjadi rekrutmen, ternyata banyak beberapa mata kuliah yang harusnya itu saya pahami, harusnya itu saya cermati dari awal, sehingga bisa membantu pekerjaan sebagai seorang rekrutmen. Nah, ini mumpung teman-teman masih kuliah, masih fresh ya, kita belajar bareng-bareng ya, nanti saya bantu, saya bimbing untuk bisa mengarahkan ya, sehingga besok ketika teman-teman akan melamar sebagai seorang HRD, itu paling tidak sudah mulai paham ya. Ini harapan kita bareng-bareng, nggak paham secara teori dan tidak hanya belajar secara apa ya, ya di textbook saja, tapi juga menjadi seorang pelaku ya, seperti itu. Oke, kalau untuk buku yang biasa saya pakai, ini kalau misalnya teman-teman besok mau berkarir di bidang HRD, nah saya mungkin sebaiknya kalau buku beli aja ya, nggak usah pinjem ya, karena buku ini sebagai investasi. Ketika Anda kerja sebagai seorang HRD pun, buku ini akan tetap dipakai, teman-teman. Ini saya pakai bukunya Ashar Munandar Sunyoto, Ashar Sunyoto Munandar UI Press ya, tentang PIO. Di sini nggak hanya kita belajar soal rekrutmen seleksi, tapi kita juga belajar mengenai beberapa permasalahan yang ada di perusahaan ya. Ini bagi yang skripsinya besok mau di PIO, saya kira cocok ya. Ada berapa contoh permasalahan di kalangan karyawan, kalangan perusahaan ya. Kemudian yang satu, ini ada bukunya Prof. Edi Stresno, MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, bahwa ini seperti mata kuliah PSDM, pengelolaan SDM di perusahaan ya, bahwa
rekrutmen dan seleksi ini juga menjadi bagian dari pengelolaan SDM. Ya, di sini nggak hanya belajar tentang rekrutmen, tapi banyak sekali. Ada pelatihan, training, kompensasi, dan sebagainya. Ini kalau buku-buku semacam MSDM seperti ini, atau buku PIO tadi, ini sekarang banyak ya di beberapa toko buku. Istilahnya yang membahas tentang PIO dan MSDM cukup banyak. Anda bisa cross-check saja, ya, karena mungkin setiap isinya tidak jauh berbeda, ya, tapi mungkin ada berapa bahasan yang di buku yang lainnya nggak ada, yang buku ini ada. Nah, nanti tinggal dicek aja sih, Anda lebih minat ke buku yang mana, ya. Oke, ini nanti alur yang akan kita pelajari, yang akan kita praktekkan, ya, dari mulai proses rekrutmen, seleksi, dan menempatkan. Ingat ya, rekrutmen dan seleksi ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Ya, nanti next kita akan belajar lebih lanjut, ya. Rekrutmen itu nanti baru menghimpunnya, ya, baru menawarkan, ya, orang untuk kerja di tempat Anda, kemudian menseleksinya, memilih sesuai dengan ketentuan perusahaan, syarat, baru nanti Anda tempatkan, ya, di posisi yang sesuai. Oke, saya kira itu dulu aja untuk pengantarnya mengenai rekrutmen. Nanti untuk kontrak belajar dan sebagainya, kita akan bahas di pertemuan kedua ya, teman-teman ya. Nanti saya harap ya dari pengantar ini teman-teman mulai tertarik ya, pengen belajar lebih banyak tentang rekrutmen ya, dan semoga ini bisa menjadi manfaat ya buat kedepannya. Gitu aja saya kira. Terima kasih ya. Salam sehat ya. Semoga nanti ada kesempatan untuk kita bertemu ya di forum kelas ya. Itu aja. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.